Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, selamat berjumpa kembali dalam materi kuliah hukum kepegawaian. Kali ini kita membahas mengenai perubahan paradigma pengaturan kepegawaian pasca perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ya, tentang pokok-pokok kepegawaian. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai visi dalam konteks pembangunan sumber daya manusia pemerintahan. Jadi visi dalam konteks pembangunan sumber daya manusia pemerintahan di masa yang akan datang yaitu mempersiapkan pegawai negeri sipil yang profesional, mampu bersaing dan mengantisipasi perkembangan dunia yang begitu pesat. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan serta memiliki kinerja yang tinggi. Sumber daya manusia pemerintah juga harus menunjukkan tingkat akuntabilitasnya pada masyarakat. Nah, berbicara asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kenapa kepada rakyat? Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan. Nah, asas ini menjadi dasar untuk mewujudkan perjalanan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Di samping itu, ya dapat dipercaya. Salah satu syarat untuk dapat mengimplementasikan asas ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam arti bahwa aparatur pemerintah harus profesional. Nah, ciri-ciri aparatur yang profesional sesuai asas akuntabilitas ya ini memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan. Kemudian memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki jiwa kompeten di bidangnya, ya. Kemudian memiliki jiwa berkompetisi atau bersaing secara jujur dan sportif. Di samping itu juga menjunjung tinggi etika profesi. Jadi dalam mewujudkan hal ini, Undang-Undang Nomor 8 tahun 74 tentang pokok-pokok kepegawaian pada pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pegawai negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. Baik. Nah, di samping itu pemerintah harus mewujudkan apa yang disebut pada pasal 17 ayat 1 ya, undang-undang dimaksud, yang menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Nah, untuk itu pemerintah telah melakukan langkah-langkah menyusun standar ikhtiar jabatan dan uraian tugas jabatan. Hal ini sebagai dasar untuk menyusun klasifikasi dan standar kompetensi jabatan. Nah, berkaitan dengan itu, hukum kepegawaian telah mengalami perubahan perkembangan yang pesat. Sehingga seorang pegawai negeri dapat meniti karir bukan hanya dari jabatan struktural, tapi juga melalui jalur jabatan fungsional, di mana jabatan fungsional pun terbagi dalam jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional khusus. Kemudian pasca reformasi tahun 1988, dasar hukum kepegawaian yang semula diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 74 tentang pokok-pokok
Kepegawaian, lalu disempurnakan lewat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 tersebut. Nah, melalui perubahan tersebut, urgensi keberadaan pegawai negeri sudah dikaitkan dengan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, ya, makmur, adil, dan bermoral tinggi. Namun, ya, transformasi legal framework-nya sebagai pijakan normatif manajemen PNS terlihat masih dilakukan dengan setengah hati untuk tidak mengatakan dengan berat hati bahwa Undang-Undang Nomor 874 itu seharusnya diganti, dan ternyata direvisi secara parsial melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, tentang aparatur sipil negara merupakan perubahan yang lebih komprehensif. Hal ini didasari pijakan normatif kepegawaian tidak hanya berhenti di Undang-Undang 43 tahun 99, tapi tahun 2014 lahir Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN atau aparatur sipil negara. Nah, undang-undang ini tidak bersifat parsial seperti perubahan tadi ya, dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 99 ya. Jadi tidak parsial lagi. Perubahan secara komprehensif tersebut antara lain adalah tidak digunakan istilah pegawai negeri, namun diubah dengan istilah aparatur sipil negara, yang kemudian berimplikasi pula pada pembagian jenis pegawai negeri. Jenis pegawai negeri dalam Undang-Undang 8 tahun 74 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 43 tahun 99 tersebut dibagi menjadi pegawai negeri yang terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, di samping itu terdapat pegawai tidak tetap sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang 43 tahun 99 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 874 tentang pokok-pokok pegawaian. Nah, pegawai tidak tetap atau lebih dikenal dengan tenaga honorer tidak terdapat di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dikarenakan hal tersebut mempertegas pula terbitnya peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2005 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/8 tahun 2013 yang telah tegas melarang pengangkatan tenaga honorer. Dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan tersebut kemudian diikuti dengan dihapuskannya pengaturan tenaga tidak tetap atau tenaga honorer, dan peristilahan tenaga tidak tetap atau tenaga honorer dimunculkan ya istilah pegawai dengan perjanjian kerja dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang aparatur sipil negara ya. Gitu. Baik. Nah, lahirnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini berdasarkan alasan pemerintah untuk mengadakan reformasi birokrasi, utamanya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Selain itu, untuk menaikkan integritas dan profesionalisme di dalam tubuh kepegawaian Indonesia. Hal tersebut sejalan pula dengan sistem dalam manajemen kepegawaian yang dicantumkan dalam Undang-Undang ASN, yaitu sistem merit.
Jadi pasal 1 angka 22 ya dalam Undang-Undang ASN itu adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Amanat pelaksanaan manajemen PNS berdasarkan sistem merit sebenarnya sudah terdapat dalam Undang-Undang 43 tadi ya. Namun istilah merit, sistem merit tidak secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Hanya implisit disebutkan di mana mewujudkan profesionalisme PNS tersebut ya. Salah satu prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah penerapan merit system dalam manajemen kepegawaian. Nah, jadi hal ini penting karena pertama, penerapan merit system merupakan amanat Undang-Undang Nomor 43 tahun 99. Ya, pasal 12 ayat 2 yang berbunyi untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat 1 diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Nah, jadi dalam hal ini terjadi pergantian beberapa istilah. Salah satunya adalah istilah honorer yang dihapus dan hanya dikenal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPPK. Ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi PPPK atau P3K ini adalah mereka untuk menjadi P3K ini harus memiliki kriteria atau syarat-syarat tertentu yang ditentukan begitu. Tidak asal comot atau diangkat begitu. Ya. Nah, setelah kriteria terpenuhi, ya pengangkatannya melalui perjanjian kerja. Dalam hal ini ya kontrak juga perjanjiannya melalui perikatan begitu. Nah, karena sistemnya perjanjian maka waktunya juga ditentukan. Ada term waktu tertentu begitu. Nah, perjanjian ini dilaksanakan ya oleh pegawai bersangkutan untuk tugas-tugas pemerintahan saja. Nah, inilah tuntutan dari aspek profesionalitas. Jadi inilah sementara dulu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk itu saya cukupkan dulu dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.